Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita semua. Ini baik itu nikmatul iman maupun nikmatul Islam. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka tentunya ya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kita juga senantiasa mengucapkan salawat dan salam untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya salah satu keutamaan ya bulan Ramadan adalah bulan yang bisa ya menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengalahkan orang-orang yang mungkin ya meninggal lebih dahulu. Ya, ini kita bisa ambil dari sebuah kisah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Talhah bin Ubaidillah, ya, singkatnya ada dua orang laki-laki yang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam bersama-sama. Keduanya kemudian masuk Islam dan tinggal di kota Madinah. Salah satu di antara keduanya lebih giat beribadah dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dari dua orang ini salah satunya lebih giat untuk beribadah dibandingkan dengan salah satunya yang lain. Sampai ya dengan giatnya dia beribadah, dia pun mengikuti panggilan jihad fisabilillah. Dan dia mati syahid. Kemudian temannya, ya, salah satunya yang lain yang ibadahnya biasa saja, dia diberi umur 1 tahun setelahnya. Lalu dia meninggal dunia di atas ya, kasur atau di atas pembaringan, tidak mati syahid. Nah, kemudian perawi yaitu Talhah mengatakan, ya, fara'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi aku berada di pintu surga. Kemudian aku dapati keduanya berada di pintu surga. Tidak selang beberapa lama keluarlah dari surga seseorang yang mengizinkan orang yang meninggal setahun kemudian, yang ibadahnya biasa saja, yang matinya di atas kasur bukan mati syahid, untuk masuk surga lebih dahulu. Lalu diikuti, ya, setelah itu ya masuklah dia. Beberapa saat kemudian ya datang lagi orang dari dalam surga dan mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk surga setelahnya tentunya.
Kemudian datang lagi yang ketiga, ya, bertemu dengan Tolhah lalu mengatakan irji, kembalilah karena belum waktunya untuk kamu masuk surga. Ya. Kemudian hal ini diceritakan oleh Tolhah kepada para sahabatnya, kepada ya orang-orang, dan orang-orang merasa heran. Keheranan mereka kenapa yang meninggal di atas kasur dan ibadahnya biasa saja, ya, masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan orang yang mati syahid tadi dan ibadahnya lebih giat. Sampai hal ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran? Apa yang membuat kalian heran? Maka diceritakanlah oleh Tolhah, ya Rasulullah, orang ini lebih giat ibadahnya dan dia mati syahid. Sedangkan yang masuk surga lebih dahulu adalah orang yang ibadahnya biasa saja. Dan dia meninggal setahun kemudian dan dia meninggal di atas kasurnya. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Alaysa qad makasa ba'dahu sanah, bukankah dia telah hidup setahun kemudian? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Ya, kemudian dijawab lagi oleh Rasul, ya, wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza min sujudin fis sana. Bukankah dia telah menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan? Kemudian dia juga menjumpai banyak sholat dalam satu tahun. Maka dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menunjukkan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama adalah fadlu tulil umur fil amali salih. Ya, keutamaan umur yang panjang yang tentunya diisi dengan amal saleh. Dari mana kita ambil bahwa orang yang meninggal 1 tahun setelahnya dia masuk surga lebih dahulu, ya, dan diangkat derajatnya, ya, dibandingkan orang yang meninggal ya lebih dahulu dengan mati syahid. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan lebih baik daripada kematian. Ya. Betapa besarnya atau mungkin betapa besarnya ujian yang kita rasakan saat hidup, maka lebih baik jangan pernah meminta ya Allah matikan saya kan. Meskipun ya di dalam hadis dibolehkan, tapi kehidupan lebih baik daripada kematian. Karena ya kehidupan itu akan menjadikan kita diangkat derajatnya kalau kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, Rasul pernah ditanya, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa ayyun nasi syarr, dan siapakah manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang panjang umurnya wa sa'a amalu, dan buruk amalannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan keburukan di sini dilihat oleh Rasul bahwa orang yang panjang umurnya kenapa merupakan yang terbaik kalau dia baik amalannya? Karena semakin dia bertambah umurnya, pahalanya semakin bertambah. Derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sekedar istiqomah di atas keimanan saja, itu sudah merupakan kebaikan di dalam kehidupan ini. Sedangkan orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya, berarti waktu ya atau umur yang merupakan modal tidak dia gunakan dengan baik, sehingga dia gunakan untuk kemaksiatan. Na'udzubillah. Makanya Fudail bin Iyad ketika ditanya, ya bagaimana ya resep untuk ya bisa masuk surga?
dan diampuni dosa-dosanya. Kata beliau, tuhsin fi ma baqiya yukfar laka ma madu ma baqiya. Ya, perbaikilah sisa umurmu, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Kata beliau, karena kalau engkau berbuat buruk di sisa umurmu, engkau akan disiksa dengan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya boleh bagi kita untuk meminta umur panjang, tapi tidak hanya sekedar meminta umur panjang. Ya, mintalah umur panjang tentunya dalam ketaatan kepada Allah. Jangan hanya sekedar meminta, ya Allah berikanlah saya umur panjang, karena betapa banyak orang yang diberi umur panjang tapi digunakan untuk kemaksiatan. Tapi mintalah, ya Allah berikan umur panjang dalam ketaatan kepadamu. Ya. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fadlu syahri Ramadan. Ya, li raf'id darajah, bahwa ini adalah keutamaan bulan Ramadan sebagai pengangkat derajat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bertemu dan beribadah di bulan Ramadan adalah karunia yang sangat besar. Dapat menjadi sebab tingginya kedudukan seseorang di akhirat. Karena kita lihat di sini, ikhwas sekalian, kenapa orang tadi yang meninggal setahun setelahnya masuk surga lebih dahulu? Nabi mengatakan, wa adraka Ramadan fasawmahu. Bukankah dia telah menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia telah berpuasa di dalamnya? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para ulama meminta kepada Allah agar menjumpai bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, kanu yad'una Allah an yuballigha Ramadan syittata ashur. Mereka meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan bulan ini dengan hal yang tidak bermanfaat. Ingat, ya jamaah sekalian, bahwa Allah hanya memberikan bulan Ramadan antara 29 atau 30 hari. Dan hari-hari tersebut hanya Allah sediakan 24 jam. Itu pun harus kurangi dengan tidur kita, dikurangi dengan kerja kita. Maka manfaatkan sisanya untuk berletih-letih di dalam ibadah. Ya, manfaatkan Ramadan, terutama nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niatkan dari sekarang agar 10 hari terakhir nanti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di saat kita bisa beribadah di dalamnya, maka orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar setara dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Manfaatkanlah bulan Ramadan kali ini. Ya, dan perlu kita ingatkan, ikhwah, bahwa kematian senantiasa mengiringi kita. Ya, oleh karena itu hendaknya ketika kita beribadah kita berpikir bahwasanya jangan-jangan ini adalah ibadah terakhir kita. Nabi SAW ketika memberi wasiat kepada seorang sahabat, beliau mengatakan, "Sholli sholata muwaddi'in." Salatlah kalian ya seakan-akan ini salat perpisahan. Seakan-akan ini salat yang terakhir. Sehingga kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Demikian pula Ramadan ini. Kita tidak tahu tahun depan apakah kita merasakan bulan Ramadan seperti tahun ini. Jangan-jangan kita akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum kita melangkah di Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, ya, mari barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita manfaatkan. Jangan sampai kita rugi. Ya, sebagaimana didoakan oleh malaikat Jibril, ya, ragima anfun rajulun adraka Ramadan fansalahu minhu falam yukfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, lalu berlalunya bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan wa adraka sujud, ya, dan dia mendapatkan banyak sekali sujud. Di sini menunjukkan bahwa banyaknya sujud, banyaknya salat. Karena yang dimaksud sujud ini adalah salat, menjadi sebab diangkatnya derajat. Dan ini isyarat dari Nabi SAW. Kita tahu yang pertama kali akan dihisab dari amalan kita adalah salat kita. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari jaga salat kita, terutama salat 5 waktu. Kemudian perbanyak salat-salat yang sunnah. Karena hal ini tentunya
akan menjadikan kita diangkat derajatnya di surga. Kita akan mendampingi Nabi kita di surga. Ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan bahwa saya pernah membantu Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, "Sal, mintalah." Ya. Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta agar saya mendampingi engkau di surga ya Rasulullah. Ya, awa ghairu dzalik, kata Rasul, atau ada yang lain yang kamu minta? Tidak, hanya itu yang aku minta ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perbanyaklah salat kita karena ini akan mengangkat derajat kita. Jangan hanya kita berpegang pada amalan yang wajib saja, tapi yang sunnah. Bagaimana kita lihat bahwasanya ya Bilal bin Rabah ya, bisa masuk surga, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara langkah kakinya di surga. Lalu Nabi bertanya, apa amalanmu yang menjadikan ya langkah kakimu sudah aku dengar di surga? Maka kata Bilal bin Rabah, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada setelah aku berwudu. Setiap kali aku batal, aku selalu berwudu, kemudian aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan ini adalah sholat sunnah wudu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyak sholat-sholat kita. Entah itu sholat-sholat sunnah, ya baik sholat duha, baik sholat rawatib. Karena Nabi juga mengatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga salat kita. Dan yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita istiqomah di dalam beribadah. Ya, pentingnya kita istiqomah di dalam beramal. Karena hakikatnya orang yang meninggal setahun tadi tidak mungkin akan diangkat derajatnya kecuali ketika dia istiqomah. Tidak mungkin dia salat bolong-bolong. Tidak mungkin dia puasa lalu dia batalkan puasanya, tidak. Inilah pentingnya kita istiqomah. Dan yang paling utama adalah bagaimana dia melaksanakan keistiqomahan meskipun amalan itu kecil. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Yang paling afdal amalan kita adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ayo kita manfaatkan bulan Ramadan yang masih banyak waktunya. Mungkin terkadang kita menghitung hari-hari di bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan itu berlalu begitu cepat. Jangan sampai berlalu dengan kesia-siaan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.